Halo Mina, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Yami Healer. Anime ini rilis tahun 2026, genrenya fantasi. Di dunia ini, para healer terbagi menjadi 3 golongan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setiap healer juga harus mempunyai lisensi. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Genos, sebab ia merupakan seorang healer yang bekerja tanpa lisensi. Saat ini Genos bekerja sebagai healer yang bisa dipanggil ke rumah-rumah bersama Lily, seorang gadis elf yang ditemuinya di sebuah gang. Genos menjalankan tugasnya sebagai seorang healer dengan kemampuan yang luar biasa. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime berlatar di sebuah kerajaan bernama Jerd. Di dalam sana pasti yang namanya kerajaan pasti terdapat sebuah peperangan. Dan sebuah pasukan harus ada seorang dokter atau healer untuk membantu pasien. Umumnya para dokter dipekerjakan di sebuah kerajaan yang memiliki sebuah lisensi. Namun tidak dengan MC yang satu ini. Dia bernama Genos. Dia tinggal di perumahan yang kumuh, rusak, pokoknya udah kayak rumah kosong gitulah. Dia bersama rekannya bernama Lily yang seorang elf hidup bersama. Genos membuka sebuah klinik di rumah kumuh tersebut karena tadi dia berusaha semaksimal mungkin biar kemampuannya terpakai. Walaupun kagak ada lisensi, tapi dia tetap memanfaatkan kemampuannya tersebut. Suatu hari mereka berdua baru terbangun dari tidurnya. Lily langsung mempersiapkan teh untuk si Genos, yang katanya dia mau keluar karena ada panggilan dari pasien. Dia akan kembali lagi nanti malam. Setelah si Genos pergi, Lily berencana untuk memasak sesuatu buat si Genos ini. Ketika dia sedang bersiap memasak, datanglah penghuni rumah kumuh lantai atas bernama Carmilla. Dia melihat si Lily sedang memasak sesuatu. Lily mengajaknya untuk makan bareng nanti. Si Carmilla dengan senang hati mau, ya kan, karena masih lama dia kembali lagi ke lantai atas. Sementara itu, tak lama kemudian si Lily kedatangan seseorang yang mencari si Genos. Dia bernama Zofia. Si Lily memberitahunya kalau si Genos sedang berkunjung ke rumah pasien. Karena mendengar si Genos belum pulang, dia berniat mau menunggu di sana dan menemani si Lily memasak. Hingga tak lama kemudian ada yang datang lagi. Dia setengah manusia bernama Lingga. Sama juga ini anak mencari si Genos, tapi dikasih tahu kalau orangnya kagak ada. Jadi pada nungguin dah berdua di sana, sambil si Lily kembali memasak. Tidak berhenti sampai di sana, ada yang datang lagi. Kali ini barbar banget pakai hancurin pintu segala. Dia bernama Lowe. Entah mengapa mereka datang ke tempat itu dalam waktu yang bersamaan, sehingga cuma bisa menunggu si Genos pulang. Sambil dibarengi dengan si Lily yang sedang memasak sayur untuk si Genos. Lily dengan baik hatinya mengajak ketiga orang ini makan bareng. Mereka dengan senang hati mau, ya kan, apalagi si Lowe. Emang ini yang dia inginkan, makan sore gratis. Si Lily seperti memasukkan tanaman rahasia ke masakannya gitu. Lalu dia baru keingat kalau pakaian dia belum keangkat. Jadinya si Lily mau ngangkatin baju terlebih dahulu dan menyuruh ketiga orang ini menjaga masakannya. Baru mah ditinggal sebentar, wanginya udah menyebar kemana-mana yang bikin ketiga orang ini ingin langsung mencobanya. Ketika dicoba sama si Lowe dan Lingga, nampak enak banget. Saking enaknya mereka malah keterusan. Zofia menyuruhnya untuk tidak meneruskannya. Namun karena dia juga merasa baunya enak, jadi malah ikut-ikutan. Lily yang sedang ngangkatin baju belum ngeh akan hal itu. Dia berharap si Genos bisa pulang lebih awal. Pas sudah selesai di dalam sana, ketiga orang itu malah menghabiskan itu makanan yang bikin si Lily kaget melihatnya. Pada akhirnya si Lily marah dan meminta penjelasan terhadap makanannya tersebut. Mereka bertiga saling melempar dan menyalahkan satu sama lain, padahal semuanya salah. Malah menghabiskan itu makanan, padahal Lily ingin makan bareng bersama si Genos dan juga yang lainnya.
Tapi semuanya sudah dihabiskan. Tak lama kemudian muncullah si Carmilla yang malah lebih murka lagi dari si Lily. Soalnya dia udah nungguin lama banget. Lingga langsung ngajak yang lain untuk meminta maaf dan mereka bersedia membantu apapun. Lily bingung ya kan, mau masak pun tidak memiliki bahan-bahannya lagi. Sampai pada akhirnya ketiganya ingin membantu mengambil sayuran dan juga yang lainnya. Si Lily dengan senang hati mau. Dia berharap masih sempat pas si Genos datang nanti. Pas pada berangkat, si Carmilla melihat si Lily terlihat tidak marah kepada yang lain. Lily merasa kalau dirinya udah besar, jadi harus menahan amarahnya. Di sisi yang lain, si Genos habis dari rumah pasien dan dirinya mau pulang. Di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang yang sedang kesakitan di area perutnya. Dan kagak sengaja orang ini bertemu dengan majikannya. Melihat budaknya keluar tanpa izinnya padahal baru dari rumah sakit, ini orang marah besar kepadanya dan menyeretnya ke tempat lain. Genos mengikuti kedua orang tadi. Majikannya tersebut membawanya ke sebuah makam dan kagak sengaja menyenggol makamnya yang bikin rohnya terbangun dan masuk ke tubuh perempuan itu. Majikannya masih marah kepada itu perempuan sampai menyuruh dia untuk bekerja kembali. Namun tanpa diduga, cewek tersebut terbangun, lalu menyerangnya sampai perutnya berdarah. Seketika dia langsung ketakutan, sementara si Genos yang berada di sana mendengar suara mereka berdua, yang kebetulan cowok tadi mendekatinya dan meminta tolong kepada si Genos. Genos tidak bisa membantunya, apalagi harus membunuhnya. Dia hanya seorang dokter gitu kan. Terlihat auranya kuat banget yang langsung menyerangnya. Dengan kecepatan seperti itu, si Genos masih bisa menghindari semua serangannya. Bahkan langsung terpental tidak jelas hanya menggunakan kekuatan healer saja. Genos mulai paham kalau cewek ini kerasukan roh jahat. Genos langsung mengeluarkannya dan juga menyembuhkannya. Setelahnya dia kembali mengobrol dengan orang tadi. Cowok tersebut ingin disembuhkan juga. Dia akan membayar berapapun untuk si Genos. Karena hari ini udah bukan jam kerja, dia masih mau nanganin. Dengan syarat bayarnya kudu mahal. Dibayarlah satu kantung isinya koin emas semua. Tapi itu saja tidak cukup katanya. Cowok ini merasa aneh padahal itu udah banyak banget. Sebab Genos tidak memiliki lisensi, dia cuma dokter biasa. Jadi harganya terserah dia mau gede juga. Terus juga Genos meminta penjelasan tentang pekerjaan yang dia suruh kepada cewek tadi. Katanya cuma seorang petani bawah tanah. Tapi Genos kurang mengerti maksudnya. Genos mempunyai ide untuk tambahan bayarannya menggunakan cewek tadi. Alhasil dia setuju dan disembuhkan sama si Genos. Genos membawa si cewek itu ke hutan. Tak lama cewek tersebut terbangun. Genos menjelaskan situasinya saat ini. Katanya Genos telah membelinya. Cewek itu masih merasa kesakitan di area perut. Cewek tersebut bernama Til. Habis itu si Genos memintanya untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Dikira mau ngapain ya kan? Ternyata Genos mau menyembuhkan penyakit di perutnya. Terlihat ada sesuatu di dalam yang mengganjal. Sama dia langsung dihilangin dengan sangat mudah. Til tidak percaya bisa disembuhkan oleh si Genos. Dia akan melakukan apapun untuk si Genos. Tapi Genos cuma ingin satu. Dia harus menunjukkan sesuatu kepadanya cara mendapatkan tumbuhan yang dia cari. Til dengan senang hati akan menunjukkannya. Lama kemudian Til menemukan itu tumbuhan. Mungkin ini rahasia masakan si Lily biar enak. Karena Til udah memberitahu tempatnya, si Genos akan melepaskan dirinya sebagai budaknya. Sekarang dia terserah mau kemanapun. Walaupun sempat Til tidak percaya, namun kebaikan si Genos membuatnya sangat bahagia. Dia akan mencari kehidupan yang lebih baik lagi, biar tidak diperbudak. Genos akan menunggunya. Dia terbuka jika si Til ingin disembuhkan kembali olehnya.
Setelahnya mereka berdua berpisah dan Genos langsung pulang. Sesampainya di rumah, si Lily meminta maaf karena makanannya belum selesai. Ketiga cewek tadi juga baru pulang belanja, jadi si Lily kudu masak lagi. Genos kagak masalah. Sekarang yang dibawa ketiga orang ini banyak banget. Ada sayuran, ikan, dan dagingnya. Lumayan buat stok ya kan. Dan si Genos juga membawa bumbu rahasia masakannya, mungkin itu teh atau apa gitu. Aku tidak tahu. Yang pasti si Lily senang dan memutuskan untuk ngeteh bareng terlebih dahulu. Singkat cerita diperlihatkan sebelum si Genos membuka klinik. Genos adalah seorang petualang yang bergabung dengan partian bernama Golden Phoenix sebagai healer. Namun tiba-tiba aja dia dikeluarkan di tengah jalan dengan alasan si Genos sudah tidak terpakai lagi. Padahal Genos udah mengira kalau kaptennya itu adalah sahabatnya yang dari dulu menerima dirinya. Nyatanya ketika mereka udah merasa kuat, orang-orang itu membuang si Genos. Mereka juga tidak sudi satu tim dengan si Genos yang seorang bukan dari keluarga yang kaya, alias dia miskin. Dari situ dia dikasih uang 1 koin emas sebagai bentuk uang pesangon. Saking enggak levelnya mereka tidak mau ada orang yang tahu kalau si Genos pernah di partiannya tersebut. Genos menerima keputusan kaptennya. Terus ketika Genos di luar, dia mendengar seorang perempuan yang mau diapa-apain sama kedua orang ini. Ya, dia adalah Lily. Mereka memperlakukan elf seperti itu karena emang elf macam itu langka katanya. Tapi di sana si Lily tidak serta-merta diam saja. Dia melawan bapak-bapak tersebut dan sempat si Lily ini mau kabur. Namun kakinya terkena busur panah jadi dia tidak bisa kemana-mana. Mencoba untuk melawan lagi pun Lily malah ditusuk. Yang bikin dia mau meninggoy alias sekarat. Di sana Genos yang baru datang menanyakan apa yang terjadi. Genos kagak bisa membantunya karena si Lily ini adalah pelayan mereka. Melihat si Lily sekarat seperti itu, si Genos mau membeli si Lily untuk supaya bisa dia selamatkan. Dengan senang hati orang ini memberikannya kepada si Genos. Karena mereka berpikir orang yang udah sekarat begitu udah kagak bisa ditolong lagi. Tapi karena Genos seorang healer, langsung bisa menyembuhkan si Lily dengan sangat cepat. Bahkan Lily saja yang awalnya udah tidak memiliki kehidupan, langsung sehat kembali. Dia berterima kasih kepada si Genos. Lily bersedia untuk menjadi pelayannya, namun sebelum itu melihat si Lily menggunakan pakaian begitu, dia membeli baju beserta makan untuknya sekaligus uang terakhir yang dimiliki oleh si Genos. Saking bokeknya, dia kagak makan dan pura-pura udah kenyang. Padahal udah kagak punya apa-apa lagi. Si Lily bertanya tujuan si Genos dan pekerjaannya. Dia menjelaskan kalau sebelumnya dia seorang petualang, tapi baru saja dia dikeluarin sama ketua partiannya. Sekarang dia kagak tahu mesti kemana. Awalnya si Genos mau mencari pekerjaan. Lily akan terus bersama si Genos. Tak lama kemudian ada yang datang seseorang yang terlihat lengannya terkena tembakan. Dia meminta minum kepada si Lily dan juga dia meminta bantuan kepada siapapun yang bisa menyembuhkan lukanya. Atau setidaknya supaya kagak parah dulu. Orang ini berani membayarnya. Genos yang memiliki kemampuan yang luar biasa berhasil menyembuhkan lukanya tersebut dengan sangat cepat. Bahkan orang ini pun merasa kagak percaya kemampuan si Genos kuat seperti itu. Padahal Genos cuma healer yang tidak mempunyai lisensi alias otodidak. Tapi dia berterima kasih dan membayar si Genos. Dia akan mengingatnya terus. Seketika Genos terdiam ketika dikasih uang kayak gitu. Lily aneh kenapa ya kan. Nampak si Genos tidak terbiasa gitu kan menyembuhkan orang, mendapatkan terima kasih bahkan dikasih uang segala. Dia menanyakan kenapa si Lily dan orang itu berterima kasih kepadanya. Dia memberitahu kalau itu sebagai bentuk ucapan atau reward karena udah menolongnya. Dari situlah dia berpikir maju. Mungkin dia bisa saja membuka klinik bawah tanah.
Karena dia tidak memiliki lisensi sebagai healer dan mendirikan klinik secara tidak resmi, maka Genos akan mencari tempat yang jauh dari keramaian. Lily ingin ikut kemanapun si Genos pergi. Bahkan dia bersedia untuk membantunya mendirikan klinik. Tidak mau dibantah dan dia kagak mau juga ditinggalkan begitu saja. Pada akhirnya mereka berdua mencoba mencari tempat yang sudah rusak, kumuh, namun masih bisa terpakai lah gitu. Terlihat emang tempatnya kebanyakan sudah hancur. Sampai pada akhirnya dia melihat ada rumah yang menurutnya masih bisa dihuni. Ya, walaupun udah kayak rumah kosong sih kalau ini. Sampai si Lily aja ketakutan. Dia takut kalau tempat seperti ini ada monster berbentuk hantu yang akan menyerangnya. Tapi si Genos tidak menghiraukan akan hal itu dan masuk saja ke dalam sana. Kelihatan di dalam sana suasananya mencekam sekali. Lalu Lily mengeluarkan sihirnya biar kelihatan terang. Lily cuma bisa sihir basic kayak gitu doang. Genos melihat di sekitar situ walaupun udah hancur masih bisa ditinggalin. Mungkin dia harus memperbaikinya sedikit. Ketika pas lagi ngecek-ngecek, ada yang lewat yang bikin si Lily ketakutan. Ternyata itu penghuni rumah ini yakni Carmilla. Dia menakut-nakuti si Genos kayak gitu. Tapi Genos kagak ada takut-takutnya sama sekali. Bahkan pas diserang pun dia cukup mengeluarkan kekuatan healernya langsung mental. Genos melihat kalau si Carmilla ini adalah hantu, yang dimana dia udah biasa banget melawan hantu. Pas menjadi petualang, dia bahkan sering dihadapkan dengan banyak hantu. Jadi dia udah kagak ada takut-takutnya lagi. Karena diremehkan, si Carmilla ini marah beberapa kali nyerang tapi tidak bisa tembus. Genos coba negosiasi baik-baik gitu kan kalau dia ingin tinggal di sana, di lantai bawahnya saja. Tapi Carmilla kagak ngasih dan malah mengeluarkan hantu yang lainnya. Dia mengira Genos bakalan kalah, sekali mengeluarkan kekuatannya langsung habis semuanya. Sekali lagi Genos kagak mau melawannya, dia ingin tinggal di rumah itu. Dia berjanji kagak bakalan ke ruangan atas. Dengan begitu si Carmilla pun luluh dan mengizinkan si Genos tinggal di sana dan membuat klinik. Genos kelihatan bahagia banget tapi Lily kagak tahu mesti bahagia atau sedih. Keesokan harinya Genos dan Lily mulai membereskan lantai bawah biar tidak kelihatan kumuh dan berpenampilan layaknya klinik beneran. Cuma selanjutnya mereka kagak tahu mesti gimana. Soalnya di tempat seperti ini pasti susah ada orang yang tahu kalau ada klinik. Tadinya Lily mau promosi keluar, cuma tidak diperbolehkan sama si Genos karena takutnya ketahuan sama orang-orang kerajaan kalau ada klinik ilegal. Lama kemudian ada yang datang, dia orang yang kemarin ditolongin sama si Genos. Dia ke sana mau meminta bantuan nyembuhin kakaknya. Kakaknya tersebut adalah si Jopia. Dia tahu kalau si Genos adalah healer yang luar biasa. Cuma dia merasa kalau si Genos cuma seorang healer yang belajar otodidak, bahkan dia belum punya lisensi. Kini, dia berhadapan dengan pentolan tempat kumuh itu sendiri. Dia menjelaskan kalau Jopia mempunyai masalah sama tangannya, yang tiba-tiba seperti itu, habis kena tembak. Genos mengatakan kalau kemungkinan itu terkena tembakan yang memiliki racun di dalamnya. Genos melihat kalau tangannya ini udah buruk dan harus diamputasi. Ketika menanyakan harganya, dia matok harga 1 juta wen, yang tentu bikin mereka kaget. Jopia takut ditipu sama si Genos, dengan harga demikian cuma diamputasi doang. Tapi ternyata Genos akan menumbuhkannya kembali. Lantas mereka kaget gitu kan. Apa dia beneran bisa? Soalnya setahu dia belum ada yang bisa. Genos kaget juga, cuma dia yang mampu. Intinya Genos kagak mau banyak cincong. Apapun jabatan pasiennya, dia tidak pandang bulu kalau soal harga. Karena si Jopia setuju, Genos pun mulai operasinya. Dengan menggunakan alat yang terbuat dari mana. Katanya itu lebih tajam dari apapun. Tanpa basa-basi, dengan hati-hati Genos mulai operasi. Ketika tangannya udah lepas,
Genos bersiap untuk menumbuhkannya kembali, dimulai dari tulang, terus saraf, pembuluh darah, otot, dan kemudian kulit. Dan operasi pun selesai. Kebanyakan mengeluarkan tenaga bikin dia langsung kelelahan. Si Jopia merasa terkejut si Genos bisa melakukan hal ini. Dia bersedia membayar 1 juta yen yang dia inginkan. Terus si Carmilla yang melihatnya, dia malah berharap si Jopia kagak selamat. Berkat dengan Jopia yang berhasil diselamatkan membuatnya akan membawa para pasukannya untuk datang ke sini aja. Setelah beres si Lily menyiapkan teh untuk si Genos. Sekalian dia beristirahat. Di sana si Carmilla juga diajakin minum. Karena dia itu hantu, Carmilla tidak kuat sama yang panas-panas. Berkat Jopia, kliniknya makin rame. Terus Lily penasaran kenapa manusia kadal seperti si Jopia banyak yang tertembak. Dia memprediksi karena ada keributan dengan paksi lain. Soalnya ada 3 paksi penguasa tempat kumuh itu. Ada manusia kadal, bangsa orc, dan juga bangsa serigala yang kebetulan orangnya datang. Dia adalah Lingga. Orang ini bawa pasukan. Melihat ada bangsa kadal yang disembuhkan di situ, membuat si Lingga marah dan berencana untuk menghabiskan si Genos. Biar Jopia dan kawan-kawan kagak bisa ke situ lagi. Pas sama dia diserang, nampak kagak bisa tembus sama sekali. Kekuatan shields-nya keren banget. Bahkan dihajar diserang sama banyak prajuritnya pun kagak ada yang mampu mengenainya sama sekali. Sampai pada akhirnya si Lingga mau menghancurkan kliniknya tersebut. Walaupun udah dikasih tahu sama si Genos untuk tidak melakukan itu, namun mereka bersikeras dan mau merusak itu rumah. Tak lama kemudian beneran aja yang punya rumah marah kayak gitu. Bangsa serigala yang ketakutan langsung pada diem kagak bisa ngapa-ngapain. Soalnya Carmilla udah murka banget di sana, tapi untungnya diredakan sama si Genos. Kalau ini lantai 1, biarkan dia yang urus. Carmilla kagak usah ikut campur. Dia juga mendirikan klinik ini tujuannya mau membantu pasien, bukan malah menghabisinya. Digituin, si Carmilla langsung nurut sama dia. Carmilla juga merasa dengan adanya si Genos, Carmilla menjadi rada nyaman. Kagak sendirian lagi. Melihat hantu tersebut nurut sama si Genos, Lingga langsung meminta maaf kepada si Genos. Sambil sujud kayak gitu. Dia juga menjelaskan kalau bangsanya takut akan hantu kayak si Carmilla. Mereka akan melakukan apa saja untuk si Genos. Padahal Genos kagak pengen apa-apa dari si Lingga ini. Besoknya ada pasien lagi yang kali ini bangsa orc yang datang. Oke, begitu segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye. Ayam sat.